Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Amira Anwar dengan NPM terakhir 196 dari kelas H. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ETS mata kuliah Governansi Digital kelas H. Yang nomor 1, perbedaan tata kelola pemerintahan konvensional dan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional masih bersifat manual dan berpusat pada birokrasi yang kaku. Segala bentuk pelayanan publik seperti pengurusan dokumen, surat izin, atau administrasi lainnya biasanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka di kantor pemerintahan. Dan proses ini cenderung memakan waktu yang lama. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas seringkali terbatas karena data dan prosesnya tidak terintegrasi dengan baik. Sedangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital atau biasa yang disebut dengan e-government memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Selain itu juga, dalam proses pelayanan publik dilakukan secara online melalui situs web atau aplikasi resmi pemerintah. Sistem ini membuat pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan karena data tersimpan secara digital dan dapat diakses kapan saja. Selain itu, pemerintah dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan melakukan pengelolaan data. Dan yang nomor 2 adalah pertanyaannya, solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh sektor pemerintah dan masyarakat. Pertama, pemerintah perlu memperluas akses internet ke seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang terpencil, supaya semua masyarakat dapat menikmati layanan digital. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat supaya mereka dapat menggunakan teknologi dengan baik. Misalnya, pelatihan penggunaan aplikasi pelayanan publik atau sistem administrasi digital. Selain itu juga, pemerintah juga dapat menyediakan fasilitas digital publik seperti wifi gratis di kantor desa, sekolah, dan ruang publik, sehingga masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan online. Dan yang terakhir, perlu adanya kebijakan yang inklusif supaya inovasi digital tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, tetapi dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Dan pertanyaan nomor 3 adalah, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil, masih belum memiliki akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai. Hal ini membuat pelaksanaan e-government sulit berjalan secara merata. Dan yang kedua, kurangnya sumber daya yang paham mengenai digital. Sebagian aparatur pemerintah dan masyarakat belum terbiasa menggunakan sistem digital, dan minimnya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi membuat pelayanan online tidak maksimal. Yang ketiga, masalah keamanan data dan privasi. Sistem digital rentan terhadap peretasan dan kebocoran data. Negara berkembang seringkali belum memiliki sistem keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat. Dan selanjutnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Setiap lembaga pemerintah kadang berjalan sendiri tanpa sistem yang terintegrasi, sehingga data dan layanan publik tidak sinkron. Yang selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Masih ada pihak yang merasa nyaman dengan sistem manual dan menolak beradaptasi dengan teknologi yang baru karena dianggap rumit atau tidak familiar. Pertanyaan nomor 4 adalah, menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Menurut saya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital sangat penting untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama terkait kebijakan, anggaran, dan hasil kinerja. Dengan adanya sistem digital seperti portal data publik atau aplikasi layanan online, masyarakat dapat dengan mudah memantau proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran secara real-time. Hal ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dan mengetahui bahwa pemerintah bekerja secara jujur serta terbuka.
Sementara itu, akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab lembaga pemerintah terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks digital, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui sistem pelaporan berbasis teknologi, evaluasi kinerja online, atau mekanisme pengaduan publik yang transparan. Dengan begitu, jika ada penyimpangan atau kelalaian, masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan secara langsung. Sekian pemaparan jawaban ETS dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.